sinergi itu bisa sungguh-sungguh jadi, berjalan, bertumbuh, berkembang, maka yang dibutuhkan adalah watak rohani, bukan motivasi psikologi, tetapi watak rohani, karakter. Dalam rangka itu, saya menawarkan satu model seorang tokoh di dalam kitab suci yang tidak banyak dikenal, tetapi kalau kita melihat sejarah, peranannya sangat menentukan di dalam kehidupan gereja. Kalau nama Paulus itu pasti setiap minggu kita dengar bacaan dari surat Rasul Paulus dan Timotius, Titus, Markus dan sebagainya. Saya ingin memperkenalkan tokoh yang tadi saya sebut yang bernama Barnabas. Ini tokoh yang jarang diceritakan. Sekali lagi, kalau kita membaca kisah para rasul, saya bisa mengatakan begini: kita tidak akan pernah punya Rasul Paulus kalau tidak ada Barnabas. Kita tidak akan pernah kenal dengan yang namanya Markus kalau tidak ada Barnabas. Dan kalau Markus tidak ada, Injil-Injil yang lain juga tidak ditulis, karena Markus adalah yang menulis Injil pertama kali dan kemudian diikuti oleh yang lain. Seperti itu pentingnya Barnabas, meskipun dia tidak banyak dikenal. Mengapa saya memilih Barnabas? Ceritanya begini. Sekedar sebagai pendahuluan sebelum kita masuk ke dalam pribadi. Kalau kita melihat sejarah gereja pada awal abad pertama, itu ada 3 pusat gereja. Artinya pusat di mana murid-murid Yesus hidup, berkumpul, komunitas murid-murid Tuhan. Yang pertama adalah Yerusalem, pasti. Yang memimpin jemaat Yerusalem itu Yakobus, saudara Tuhan. Yang kedua adalah pusat di Efesus. Pemimpinnya adalah Yohanes Rasul, Yohanes Penginjil. Pusat yang ketiga adalah Antiokhia. Yang memimpin adalah Barnabas. Nanti kita lihat kenapa Barnabas bisa menjadi pemimpin gereja di Antiokhia. Nah, ternyata ini sejarah. Gereja Yerusalem itu hilang dari peredaran sejarah, habis. Padahal pemimpinnya adalah Yakobus, saudara Tuhan, masih kurang apa. Efesus juga hilang dalam sejarah. Padahal pemimpinnya adalah Yohanes, murid yang paling dikasihi Tuhan. Sementara Antiokhia itu adalah pusat yang berkembang, dipimpin oleh Barnabas. Bahkan saya berani mengatakan, berani itu belum tentu betul. Seandainya tidak ada pusat Antiokhia yang dipimpin oleh Barnabas, mungkin rumah sakit Santo Karul, CPKC, BPC ini juga tidak ada. Karena penyebaran iman Kristiani itu mulainya di Antiokhia. Seandainya dipimpin oleh orang lain, mungkin ya tidak jadi sampai di sini. Tapi itu nanti akan kita lihat. Gereja Yerusalem itu hancur karena Yakobus, saudara Tuhan, itu terlalu keras. Artinya, kalau orang mau menjadi murid-murid Tuhan, harus mengikuti adat istiadat yang tidak terbuka. Masalah keterbukaan pasti juga aktual di dalam pelayanan kita.
Sementara gereja Efesus itu hancur karena terlalu banyak berkelahi satu sama lain. Maka kalau membaca Injil Yohanes itu banyak nasihat, hendaklah kamu saling mengasihi. Bahkan penulis surat Yohanes sampai kepada kesimpulan Allah adalah kasih. Kenapa ada banyak nasihat mengenai saling mengasihi? Karena jemaatnya berkelahi terus. Seandainya tidak berkelahi terus, tidak ada nasihat seperti itu. Tidak perlu dinasihati kan kalau orang sudah rukun, kamu rukun ya, tidak perlu. Di dua pusat gereja itu tidak berkembang, hancur karena dua alasan tadi. Tidak terbuka terhadap tuntutan zaman ketika orang-orang yang bukan Yahudi mulai masuk ke dalam gereja, percaya kepada Tuhan, dan karena terlalu banyak perbedaan pendapat, konflik yang tidak dapat diselesaikan. Bahkan Yakobus, saudara Tuhan, Yohanes tidak berhasil mengatasi kesulitan itu. Satu-satunya pusat yang berkembang dan nanti menjadi pusat misi adalah jemaat di Antioquia yang dipimpin oleh Barnabas. Sekarang saya akan bercerita sedikit, ini sejarah bisa dibaca sendiri di dalam Kisah Para Rasul. Biasanya kalau membaca begitu saja, lalu peran Barnabas ini juga bisa mudah dilihat. Mengenai Barnabas itu ada dua teks kunci dalam Kisah Para Rasul. Yang pertama adalah Kisah Para Rasul bab 4 ayat 36 sampai 37. Saya bacakan, nanti akan dilihat satu persatu. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Sesederhana ini cerita. Nanti di balik itu ada apa? Teks yang kedua adalah Kisah Para Rasul bab 11 ayat 23 sampai 24. Rumusannya begini. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Intinya yang mau saya katakan, kalau dikaitkan dengan perjumpaan kita membangun sinergitas, ya watak-watak seperti ini yang diperlukan supaya kita bisa bertumbuh di dalam perjalanan kita bersama-sama. Saya ingin menawarkan wajah Barnabas itu dengan menelusuri Kisah Para Rasul. Saya tidak berpendapat, tidak menafsirkan, tetapi hanya menceritakan apa yang diceritakan di sini dengan sedikit mengartikan sini dan sini. Yang pertama, yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul bab 4 ayat 36 sampai 37 tadi, disebut Barnabas itu adalah seorang Lewi. Pentingnya apa menyebut Barnabas itu seorang Lewi? Ini sebelum dia jadi pemimpin gereja Antioquia, jauh. Nanti dia diutus ke Antioquia baru bab 11, ini baru bab 4. Lewi. Lewi adalah seorang atau suku di antara suku-suku Israel yang mempunyai tugas di dalam ibadah, tetapi bukan pemimpin ibadah. Mudahnya begitu. Jadi kalau ibadah di gereja itu ada paduan suaranya, ada yang menyiapkan binatang korban,
Dan kemudian ada yang melayani di dalam perjamuan di bait suci. Jadi kalau orang misalnya mempersembahkan kurban di bait suci karena nasar, harapannya dikabulkan Tuhan, dia membawa kambing, domba, sapi atau apa terserah, lalu dikorbankan. Tentu tidak semua dibakar, sayang, ada bagiannya untuk imam. Sekarang kan ada persembahan untuk anak-anak Yesus. Anak-anak Yesus kan tidak makan, yang makan kan pastor paromi. Lalu ada yang bagian lemak-lemak itu dibakar karena lemak itu dianggap yang paling baik, maka dipersembahkan kepada Tuhan. Yang paling banyak dikembalikan kepada yang membawa korban supaya dipakai sebagai bahan perjamuan. Dan di dalam perjamuan itu tidak hanya makan, tetapi yang bersyukur itu menceritakan pengalaman. Saya mengadakan perjamuan ini karena ini kesaksian, seperti kalau ada kesaksian di dalam persekutuan doa. Nah, Levi itu pekerjaannya ini bukan pemimpin ibadah, tetapi petugas biasa. Saya mau mengatakan ini, Barnabas mempunyai pengalaman yang pengalaman dasar sebagai orang yang tidak penting, pelayanan yang sederhana, bukan pemimpin tetapi katakanlah pengikut. Tugasnya adalah itu yang pertama, orang Lewi. Yang kedua, dia berasal dari Siprus, orang Yahudi, tetapi tidak tinggal di Palestina, tetapi tinggal di Siprus. Ketika orang dari Palestina dengan budaya Yahudi yang sangat tertutup, sempit, pindah ke kota besar, ke pulau seperti Siprus, pengaruhnya pasti ada, yaitu pergaulannya semakin luas, menjadi pribadi yang semakin terbuka, ada dunia lain selain yang dihidupinya, selain tempat dia berbicara. Biasa dengan pekerjaan sederhana, punya pikiran yang terbuka. Yang istimewa adalah namanya. Di KTP-nya namanya bukan Barnabas, di KTP-nya namanya Yusuf. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak pemimpin. Coba silakan bayangkan bagaimana seorang Yusuf itu oleh teman-temannya, oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghibur. Bisa dibayangkan pribadi seperti apa ini? Nanti kesimpulannya, mari kita jadi Barnabas kecil. Nanti akan kita lihat bahwa orang ini, tokoh yang namanya Yusuf, disebut anak penghibur ini karena tadi keterbukaan. Pandangannya tidak seperti pandangan para rasul di Yerusalem yang sangat Yahudi. Berpandangan positif. Nanti akan kita lihat bagaimana dia menyelamatkan yang namanya Paulus karena dia memandang secara positif. Rupa-rupanya, kata-katanya atau sikapnya atau keputusannya itu juga selalu dirasakan sebagai kata-kata yang menegurkan. Mungkin mengkritik, tetapi tidak dengan membuat orang sakit hati, melainkan dengan cara komunikasi yang baik. Misalnya kalau seorang pemimpin, seorang bos ingin supaya kursi ini pindah, dia bisa mengatakan kepada karyawan, pindah, kamu
seperti itu. Tetapi bisa juga mengatakan gimana ya kalau kursi ini kita pindah ke sana, tidak dengan tanda seru, tetapi dengan tanda tanya. Kursinya pindah sama, tetapi komunikasinya tidak seperti itu. Ini bisa membaca bukunya Mas Agung nih, yang judulnya Melihat Terang. Ada 2 jilid Mas Agung ya. Kayak untuk bacaan rohani itu. Iya. Yang ketiga, yang berikutnya adalah dia menjual ladangnya. Kita bisa bertanya ladang mana yang dijual ini. Kalau ladang di Palestina tidak laku karena itu lumpur, karena itu pasir. Rupa-rupanya dia menjual ladangnya yang ada di Siprus sehingga hasilnya tidak banyak. Yang menarik adalah tidak ada yang menyuruh dia menjual ladangnya dalam rangka mengembangkan jemaat di Yerusalem. Karena sebelum ayat ini diceritakan cara hidup jemaat yang saling mendukung satu sama lain, sehingga tidak ada seorang pun di antara mereka yang berkekurangan. Karena pada melakukan aksi solidaritas, salah satu yang dilakukan adalah oleh Yusuf Barnabas ini menjual ladangnya dan kemudian diletakkannya di depan kaki para rasul. Ada 2 hal yang menurut saya penting di dalam hal ini. Kalau kita bertanya kepada Barnabas, Bapak Barnabas, kenapa Anda menjual ladang Anda? Kalau mau tahu persis jawabannya, kalau kita ketemu dengan Barnabas, bisa diduga ini soal penafsiran ini, pandangannya terhadap harta benda. Ini bagian dari ajaran sosial gereja, yaitu ketika Barnabas dalam kasus ini memandang harta itu sebagai anugerah, bukan memandang kekayaannya sebagai milik. 2 cara pandang yang sangat berbeda, itu dikembangkan di dalam ajaran sosial gereja. Kalau orang memandang katakanlah hartanya sebagai anugerah, pasti tidak akan dibagi-bagikan begitu saja. Tetapi hakikat dari suatu anugerah yang membawa kegembiraan, sama kegembiraan itu menjadi semakin besar kalau dibagikan, bukan semakin kecil. Demikian juga harta, pandangan milik, bukan milik ya, harta itu sebagai anugerah, itu kalau siap untuk dibagi-bagikan tentu dengan pertimbangan yang baik. Sementara ketika harta dianggap sebagai milik, milik itu ya bukan saya, bukan anugerah Tuhan. Suatu mentalitas, sikap, watak yang sangat berbeda. Ada yang menggambarkan harta sebagai milik saya itu dengan cara begini. Rumahnya diberi tembok tinggi dan temboknya, pintunya itu pintu besi yang tebal-tebal, kunci yang beratnya 1 kilogram. Lebih daripada itu masih kurang, ditulisi awas anjing. Ada orang yang berani. Itu yang pertama. Jadi memandang harta sebagai anugerah. Saya kira kita semua yang ada di sini punya pandangan yang seperti itu. Spiritualitas Kristiani yang diwariskan oleh para pendiri perintis dari pelayanan. Yang kedua, Barnabas ini meletakkan harta yang dijual itu di depan kaki para rasul. Jadi dia tahu tempatnya. Dia bukan orang penting. Dia bukan pengambil keputusan. Dia sudah biasa bekerja melayani di tempat ibadah dengan pekerjaan yang sederhana. Maka ketika dia menjual hartanya, tidak memakai perjanjian, ini nanti harus tidak diletakkan di depan kaki para rasul. Dia tahu tempatnya. Saya
kira itu juga watak yang sangat bagus untuk dipertimbangkan di dalam suatu usaha untuk berjalan bersama-sama, karena nanti kalau anggota berperan atau ingin berperan sebagai pemimpin atau pengambil keputusan pasti susah berjalan bersama-sama. Itu langkah yang pertama. Jadi menurut kisah para rasul bab 4 ayat 36 sampai 3 itu seperti itu. Barnabas namanya jelas anak penghiburan, kata-katanya menghiburkan, peranannya sederhana dan tahu tempat. Sekarang perkembangan bagaimana nanti akhirnya dia menjadi pemimpin gereja. Perkembangannya seperti itu. Kita baca kisah para rasul bab 9. Saya ceritakan saja, nanti kalau masih mau lebih teliti bisa dibaca sendiri. Ceritanya begini, pasti kita semua hafal kisah itu. Saulus mau pergi ke Damsyik untuk menangkapi murid-murid Tuhan. Di tengah jalan berjumpa dengan Tuhan, dia bertobat, akhirnya berangkat ke Damsyik sebagai murid Kristus, mewartakan Injil di sana. Orang-orang Yahudi mengancam dia mau membunuh dia. Itu cerita. Nah, ketika di Damsyik, di Damaskus, Saulus itu mengalami bahaya yang seperti itu, dia pulang, mau bergabung, pulang ke Yerusalem, ingin bergabung dengan murid-murid Yesus. Ceritanya seperti itu. Sekarang bagaimana nasib Paulus ketika dia ingin bergabung dengan murid-murid Yesus? Silahkan, ini Saulus pada waktu itu usianya di bawah 25 tahun. Seorang muda yang sangat cemerlang, pada usia itu sudah mendapat posisi yang sangat hebat, tetapi sesudah berjumpa dengan Tuhan, semuanya terbalik. Sekarang saya baca bab 9 ayat 26. Silahkan membayangkan, berimajinasi kalau kita ini Saulus. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Silahkan membayangkan itu, orang muda dengan karya yang sangat hebat sekarang dimusuhi oleh orang-orang sebangsanya, dan ketika mau bergabung dengan murid-murid Yesus ditolak, tidak diterima. Yang penting sekarang kan bukan Paulus, yang penting kan Barnabas. Pada ayat 27 dikatakan begini, tetapi Barnabas menerima dia. Tetapi itu kata penghubung melawankan dengan sikap sebelumnya. Ketika yang lain-lain menolak, tetapi Barnabas menerima dia. Maka sebanyak anak begitu sama dengan mengatakan, pastor, khotbah Romo itu bagus sekali, tetapi dan masih dilanjutkan lagi, menerima dan membawanya kepada rasul-rasul dan mengajarkan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan, dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberanian mengajarkan Yesus dalam nama Yesus. Jadi selain menerima dia itu menceritakan hal Paulus kepada rasul-rasul. Sebelum bercerita kan mesti mendengarkan. Kalau tidak mendengarkan Saulus, bisa dia bercerita kepada rasul-rasul. Dan kita lihat watak karena bahasa memang istimewa. Ketika orang lain tidak menerima, dia menerima. Ketika yang lain-lain tidak mau mendengarkan, dia mendengar. Dan peristiwa ini begitu penting di dalam hidup Paulus. Karena apa? Karena kalau dibaca bahasa aslinya, peristiwa ini
mirip-mirip dengan peristiwa kita semua hafal pada kisah itu, sama dengan ketika Petrus melihat Yesus berjalan di atas air, lalu ingin seperti Yesus berjalan di atas air dan diberi kesempatan, tetapi ketika berjalan di atas air dia ketakutan lalu mulai menyelam. Untuk Yesus mengulurkan tangannya. Kalau Yesus tidak mengulurkan tangannya, kita tidak pernah punya Petrusnya tenggelam di dalam. Sudah kelihatan di sini. Seandainya tidak ada Barnabas yang menerima dia dan yang mendengarkan dia, kita tidak akan pernah punya Paulus. Dia akan kehilangan kepercayaan diri dan apa yang terjadi nanti masih akan kita lihat. Tetapi ceritanya tidak begitu mulus. Dia diterima oleh Barnabas, diceritakan halnya kepada rasul-rasul. Tetapi ada satu kalimat pada bab 9 ayat 31 yang bercerita begini. Selama beberapa waktu jemaat seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Kenapa damai? Karena yang namanya Saulus itu sudah dipergikan dari Yerusalem. Itu ada pada ayat 30. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisaria dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Akhirnya meskipun diterima oleh Barnabas, tetapi tetap saja umat Tuhan tidak menerima dia, menakutkan. Maka dengan cara yang sangat halus, udahlah ini Paulus ini dibawa saja kembali ke Tarsus. Tarsus itu tempat kelahiran. Dan ketika Paulus sudah tidak ada di Yerusalem, dikatakan selama beberapa waktu seluruh Yudea, Galilea dan Samaria damai. Pengacaunya sudah dikeluarkan. Seperti nasib maksudnya. Pulangkan saja pada nasibnya. Oleh karena itu silahkan para ibu bapak, suster membayangkan seperti apa suasana hati Paulus ini meskipun sudah diterima oleh Barnabas. Tapi rupanya pada waktu itu Barnabas belum mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan apapun. Dia tidak bisa lain kecuali sudah menerima Paulus. Itu bab 9. Berikutnya cerita sejarah berikut. Kita semua tahu bahwa dalam waktu yang sangat awal Yerusalem itu dianiaya. Umat Tuhan di Yerusalem dianiaya oleh orang-orang Yahudi. Maka orang-orang murid Tuhan itu pada berhamburan meninggalkan Yerusalem. Mereka pergi ke mana? Mereka pergi singkat kata, sebagian pergi ke Samaria. Jadi kalau berikut tanah suci, Yudea, Yerusalem di tengah, Samaria di atas. Mereka lari ke sana dan berkembang di sana berkat yang namanya Filipus. Ketika umat berkembang di Samaria, ada supervisi. Siapa yang diutus untuk supervisi di Samaria? Yang diutus adalah Petrus dan Yohanes. Tokoh-tokoh besar di antara para rasul diutus ke Samaria untuk supervisi. Itu diceritakan pada bab 8 ayat 15. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Tuhan, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Dan itu kita tinggalkan. Sebagian lagi larinya lebih jauh sampai ke Antioquia. Itu diceritakan pada bab 11 ayat 10
19 sampai 30. Siapa menjadi sangat penting. Kita lihat apa yang dikatakan di dalam kisah ini. Bab 11 ayat 20. Jadi pembungkusannya tadi ada pada ayat 22 bab 11. Maka sampailah kabar tentang mereka kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Sekarang apa yang dilakukan oleh Barnabas? Ayat 23. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Barnabas sampai ke Antiokhia melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Dua kata itu berhubungan, melihat kasih karunia Allah dan bersukacita. Maksud saya begini, sekali lagi kita kan rekoleksi, jadi yang kita bicarakan itu di bagian roh-roh itu dan spiritual. Kalau misalnya seorang pastor diutus ke paroki, belum tentu pikirannya melihat kasih karunia Allah di paroki. Yang dia lihat mungkin ini kasparwi, isinya bangga. Pedoman ini dijalankan atau tidak dan sebagainya. Konkret seperti itu. Beda sekali. Di sini dikatakan Barnabas melihat kasih karunia Allah. Ini bahasa yang bisa dimengerti dengan segala macam pengertian pemahaman kita. Dengan bahasa lain misalnya, kasih karunia Allah itu bahasa untuk merumuskan sebagai orang yang biasa melihat keseluruhan kemampuannya hebat, ini potensinya begini, ini potensinya begini, tetapi tidak diukur dengan segala macam ukuran organisasi yang biasa, tetapi melihatnya sebagai kasih karunia Allah. Misalnya pasien di rumah sakit ini banyak, pasti kalau Barnabas tidak melihat belum sesuai dengan target yang dibicarakan dalam TKI teman-teman, masih kurang sedih. Tetapi dengan mata Barnabas kita bisa mengatakan mari kita melihat ini sebagai kasih karunia Allah. Artinya dengan angka itu masih ada kemungkinan baru yang dikembangkan dengan model pelayanan yang ada di sini. Cara memandang saja. Itulah yang membuat Barnabas bersukacita. Jadi melihat kasih karunia Allah dalam bahasa biasa adalah kemungkinan baru yang bisa dikembangkan di dalam gereja Antiokhia. Moga-moga tidak mengada-ada penafsiran saya seperti itu. Dan kemudian dikatakan ia menasehati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Menasehati dengan apa? Tidak ada kata-kata nasihat di sini. Tetapi mungkin dengan jurusnya memandang semuanya sebagai kasih karunia Tuhan dan bersukacita, itu adalah nasihat lewat teladan yang paling mudah dilihat. Kalau dengan kata-kata mungkin ada celah untuk dibantah, tetapi kalau dengan teladan seperti itu ada celahnya untuk dibantah. Nasihat dengan teladan. Berikut tadi kan dikatakan Barnabas itu adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Kecuali melihat kemungkinan baru, dia pasti juga berpikir, siapa ya yang bisa membuka jalan-jalan baru untuk gereja di Antiokhia ini. Itu bisa kita terapkan dimanapun kita melayani. Siapa yang bisa membuka jalan-jalan baru?
dia ingat pada waktu itu akan tokoh yang namanya Saulus, yang sudah 7 tahun hidup merana di Tarsus. Sesudah dipulangkan dari Yerusalem, dia tidak tahu harus berbuat apa. Orang Yahudi memusuhi dia, bahkan mau membunuh. Orang-orang murid Tuhan tidak mau menerima dia. 7 tahun itu lama. Nah, untuk menunjukkan watak Barnabas lain yang tampak di sini, diceritakan begini. Ayat 25 dari bab 11. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Balik lagi di Yerusalem, yang menyelamatkan Barnabas ini, yang menyelamatkan Saulus ini Barnabas. Selanjutnya ketika Barnabas menjadi pemimpin gereja di Antiokhia dan melihat kasih karunia Tuhan, artinya jalan-jalan baru, dan dia merasa tidak mampu sendirian, dia ingat, ada Saulus. Rupa-rupanya di dalam percakapan di Yerusalem ketika dia mendengarkan Saulus, dan kalau kita mendengarkan orang lain itu kita bisa sedikit memahami ya, seperti apakah orang ini dan sebagainya. Maka diambillah karena Paulus dibawa ke Antiokhia. Ini jurus yang sangat dahsyat. Jadi di Yerusalem saya mengatakan seandainya tidak ada Barnabas, Saulus sudah jatuh lebih awal. Sekarang di dalam kejatuhan yang paling dasar dipercaya lagi oleh Barnabas dan dikawalkan. Dijadikan apa? Dijadikan anggota dewan paroki. Lumayan. Tempatnya itu paling akhir di dalam daftar pemimpin gereja Antiokhia. Pada bab 12, bab 13 ayat 1. Barnabas itu daftar nomor 1, Simeon, Lucius, Menachem, dan Saulus. Lumayan. Pada bagian yang terakhir dari antara pemimpin itu diberi kepercayaan, diangkat dari kejatuhannya, dari kehilangan harga dirinya oleh Barnabas. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang terjadi selanjutnya? Gereja di Antiokhia pada bab 11 ayat 12, bab 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Sekarang di Antiokhia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Sebelum ini murid-murid Yesus itu namanya agama Yahudi, sekte jalan Tuhan. Sekte jalan Tuhan. Jadi murid-murid Yesus saya mengikuti satu sekte. Tidak ada jati diri yang asli. Dan ternyata jati diri Kristiani itu berkat kepemimpinan Barnabas. Di Antiokhia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristian. Kita boleh bertanya, bisa ya? Orang di situ menyebut dirinya untuk pertama kalinya Kristen. Saya juga tidak tahu, tetapi kita kan bisa menafsirkan. Kalau tafsirannya baik kan pasti benar. Rupa-rupanya, jadi kan Barnabas itu disebut sebagai orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang baik dan penuh iman. Rupa-rupanya jemaat di Antiokhia itu melihat Barnabas itu, dalam bahasanya Romo Madrid, perintis Gereja Katolik Indonesia,
Kristus kecil. Jadi semua sepak terjangnya, cara berpikirnya, cara mengambil keputusannya, dan sebagainya yang dirumuskan dengan orang baik, penuh Roh Kudus dan iman, itu bagi orang-orang Antiokhia itu penjelmaan Kristus kecil. Maka jemaat di situ untuk pertama kalinya disebut Kristen. Boleh menafsirkan sendiri, bukan ajaran gereja. Yang berikutnya, yang hebat juga, yang muncul dari kepemimpinan Barnabas. Pada zaman itu, Yerusalem tertimpa bencana kelaparan pada waktu itu. Lalu ada seorang nabi yang namanya Agabus datang dari Yerusalem ke Antiokhia, lapor. Di sana tempat Anda dulu diutus sedang mengalami kelaparan. Apa yang dilakukan oleh siapa? Oleh Barnabas dengan jemaatnya, bab 11 ayat 29. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang di Yudea. Solidaritas. Kok bisa cepat sekali mengumpulkan, dan ini diberi contoh oleh Barnabas pada awal mula dengan segala kegembiraan menyumbangkan segala miliknya untuk gereja di Yerusalem. Sekarang juga mengirim, mengajak doa. Yang ketiga, ini yang saya anggap menentukan, dan saya katakan syukur ada Barnabas, kalau tidak mungkin tidak ada BPKC, BPSC dan sebagainya. Itu diceritakan pada bab 13 kisah para rasul. Barnabas lagi. Rumusannya adalah rumusan kitab suci yang mesti kita mengerti secara kritis. Diceritakan begini. Pada waktu itu, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Berkatalah Roh Kudus. Khususkanlah Barnabas dan Saulus bapakku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Di bahasa kitab suci, Roh Kudus berkata. Lalu mulailah perjalanan misi. Dalam bahasa kita yang sederhana, itu kira-kira rumusannya begini. Barnabas mengajak anggota-anggota dewanya untuk berdiskresi. Kata itu, untuk membuat penegasan. Jadi jangan dibayangkan sesudah menjalankan novena Roh Kudus, Roh Kudus datang bicara langsung, bukan seperti itu. Tetapi Roh Kudus selalu menyertai kita, dan Roh Kudusnya sendiri di dalam diri satu orang pengaruhnya itu ya. Tetapi kalau berdiskresi bersama-sama, penegasan Roh, yang mengambil keputusan itu adalah Barnabas dan teman-teman. Dalam bahasa iman itu dikatakan Roh Kudus mengudus. Nanti saat di dalam konsili Yerusalem, ketika Paulus dan Petrus berkelahi, ada konsili Yerusalem ramai sekali. Paulus pun marah-marah dengan kata-kata yang keras. Tetapi ketika konsili selesai, bukan dikatakan kami memutuskan Roh Kudus dan kami memutuskan. Konsili Vatikan kedua dipimpin oleh Roh Kudus seperti sana dulu. Tetapi kalau tahu sejarahnya, dokumen-dokumen Konsili Vatikan kedua itu semua dirumuskan dengan sahkan dengan pemungutan suara, dan tidak ada satu dokumen pun yang aklamasi semua itu dari selalu ada yang tidak setuju. Itu background lainnya. Akhirnya semua mengatakan Roh Kudus memutus. Maka mulailah perjalanan misi yang pertama
salah kaprah disebut perjalanan misi Paulus, padahal bukan Paulus yang menginisiasi perjalanan itu, tetapi Barnabas. Paulus waktu itu masih menjadi pemimpin. Dan ada satu hal lagi yang tersembunyi, yang kalau tidak dibaca dengan baik, lalu akan terlewat begitu saja. Tadi kan Antiochia membawa, Barnabas membawa sumbangan ke Yerusalem. Ketika pulang dari Yerusalem, dia membawa orang lain yang namanya Markus. Ini nanti Markus menjadi pengarang Injil pada bab 12 ayat 20. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang juga disebut Markus. Rekrutmen anggota baru supaya nanti timnya lebih kuat. Yang menarik adalah di dalam perjalanan misi ini, urutan nama itu berubah. Urutan. Jadi kalau melihat daftar rasul-rasul yang 12 itu, kan selalu nomor 1 itu Petrus, dan nomor terakhir itu Yudas. Tidak ada Yudas nomor 1 dan itu artinya yang nomor 1 itu pemimpin. Di dalam perjalanan yang pertama ini, yang semula Barnabas itu di nomor 1, pelan-pelan dia bergeser menjadi nomor 2. Saulus nomor 1, Barnabas nomor 2. Ini hanya perubahan daftar nama. Saya tunjukkan salah satu contoh saja. Salah satu saja. Banyak. Yang pertama bab 13 ayat 7. Tadi sudah kita lihat. 13 ayat 7. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus. Barnabas masih nomor 1. Sekarang pada bab 13 ayat 43. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Barnabasnya sudah nomor 2. Ini dalam bahasa kita pergeseran kepemimpinan. Kita bisa menampilkan Barnabas selain sebagai pribadi Kristus kecil, juga bisa menampilkan dia sebagai seorang pergeseran kepemimpinan. Kita langsung yang terakhir saja ya, supaya masih ada waktu untuk kalau perlu sharing. Perjalanan yang begitu mulus kelihatannya itu ternyata berakhir dengan konflik. Jadi dalam rangka bekerja sama itu juga kadang-kadang terjadi konflik. Pertanyaannya nanti yang penting adalah bagaimana caranya menyelesaikan konflik. Terjadi sesudah konsili Yerusalem, yang namanya konsili Yerusalem itu ada pada Kisah Para Rasul bab 15. Sesudah masalahnya diselesaikan oleh Yerusalem, mereka kembali ke Antiochia, pusat misi. Mereka itu Barnabas dan Saulus. Mulailah perjalanan misi yang kedua. Karena Paulus sudah menjadi pemimpin, maka Paulus mengajak Barnabas. Yang tadi kan Barnabas mengajak Saulus. Saya bacakan ceritanya begini. Bab 16 ayat 2. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Paulus mau supaya dia menyertainya di dalam perjalanan. Ini siapa yang diajak berjalan bersama-sama? Paulus memilih Timotius.
Lalu dikatakan, dan Paulus menyuruh terlalu cepat karena sudah dari setengah satu. 39. Jadi Barnabas, Paulus ingin mengajak Timotius, tetapi Barnabas ingin mengajak Yohanes yang disebut Markus. Jadi ini perselisihan sebetulnya sederhana sekali. Kelihatannya siapa yang mau diajak di dalam misi baru ini. Tetapi apa yang terjadi kemudian, hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Sementara Paulus mengajak Silas. Silakan membayangkan di perjalanannya hubungan antara Barnabas dan Paulus begitu itu, tetapi berakhir dengan konflik. Kalau sebelumnya Paulus yang dipulangkan ke Tarsus karena tidak diterima dimanapun dalam peristiwa ini, Barnabas yang mengalah, sudahlah Anda pergi berjalan dengan kawan yang Anda anggap cocok. Saya tak mengajak Markus, keponakan saya ini, keponakannya Barnabas Markus itu, ke Siprus, asal usul dari Barnabas itu. Oke, ceritanya berakhir di sini menurut kisah Barnabas. Pertanyaannya adalah, apakah kisah seperti ini ditutup dengan konflik yang tidak terdamaikan sebenarnya, tidak kembali menjadi satu? Tidak ada yang bisa menjawab karena kisah para rasul tidak menceritakan apa-apa. Tetapi bisa diandaikan ada rekonsiliasi. Dari mana itu disebutkan? Dari surat-surat Paulus. Jadi sesudah Paulus berjalan dengan Silas mengunjungi jemaat-jemaat yang menulis surat banyak, sementara Barnabas dan Markus kisahnya tidak ada. Hanya kemudian kembali lagi kita baca surat Paulus yang dapat kita pakai sebagai landasan untuk mengambil kesimpulan bahwa terjadi rekonsiliasi antara Paulus yang menolak Markus mentah-mentah menjadi yang membutuhkan Markus. Surat kepada orang Kolose 4 ayat 10. Kita punya rekonsiliasi ini banyak panjang karena surat kepada orang Kolose itu ditulis ketika Paulus berada di penjara dan usianya sudah banyak. Kalimatnya begini, bab 4 ayat 10. Saya bacakan emosinya Paulus yang supaya nanti menyebutnya Markus itu menjadi semakin empuk. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sementara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Bisa merasakan ya? Paulus menulis surat kepada orang Kolose dan menyebut nama Markus sebagai kemenakan Barnabas. Titip salam. Kalau sudah berani titip salam itu kan artinya sudah ada rekonsiliasi. Jelas sekali dari sini. Kemudian yang surat kepada Timotius, Timotius ayat 11 ini yang tadi saya sebut sama emosional. Paulus berada di penjara, lalu dia menulis begini: berusahalah supaya Darak segera datang kepadamu, karena Demas
Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Tinggal sendiri sebagai orang tua di penjara. Jemputlah Markus. Sekarang dia menulis jemputlah Markus, karena bawalah dia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Titus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga yang meninggalkan di Troas. Buka hatinya lengkap di sini. Alexander, semoga tidak ada yang baptisnya Alexander di sini. Tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Menurut itu sini, susah. Hendaklah juga waspada terhadap dia karena dia sangat menentang ajaran. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membela aku. Semuanya meninggalkan. Pengalaman seperti Paulus ini, yang merasa sendirian, ditinggalkan, berdaya, rupanya sudah hormati di dalam hidup Paulus. Artinya, kemungkinan pengalaman itu dia berpikir, keputusan saya mengusir Markus sama. Sehingga dia mengatakan, jemputlah Markus karena pelayanannya penting. Nanti dia berpesan ke tempat lain, nanti kalau Markus saya ambil tempat kamu, tolong ini jalur yang baik-baik, karena dia sangat baik membantu. Jadi kesimpulannya, kita berbicara dalam rangka sinergitas. Sinergi di dalam rangka berjalan bersama-sama membangun persekutuan, menggairahkan keterlibatan, dan kalau itu terjadi berkeliling terus, berputar terus, misinya juga semakin dapat diandalkan dan dipercaya. Supaya kita dapat berjalan bersama-sama, diperlukan watak seperti Barnabas, terbuka, luas, mempunyai pandangan yang macam-macam dan melihat secara rohani hal-hal yang sangat organisatoris atau hal-hal yang sangat konkret. Contohnya tadi saya katakan di Antioquia dia melihat kasih karunia Allah. Apapun yang kita kerjakan itu kasih karunia Allah yang mestinya membawa kita masuk ke sana. Kalau itu berkembang, saya yakin kita sungguh-sungguh semakin mensyukuri kebersamaan kita, dan perjalanan bersama kita juga akan semakin berarti bagi lembaga yang kita layani dan semakin bermakna bagi kita semua. Semuanya di dalam rangka panggilan menuju kesempurnaan kasih, kesempurnaan kesucian, dan kesempurnaan hidup Kristiani. Amin. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Tadi cukup menarik. Ada 3 contoh yang disampaikan, yaitu mengenai jemaatnya Yusuf, saya nggak salah ya, pas ada jemaatnya Yohanes bersama dan jemaatnya Barnabas ya. Ini menarik ya, 3 daerah yang berbeda. Jadi sebelum saya masuk ke pertanyaan, ini menarik. Masyarakat ini menjadi keras karena pimpinannya atau karena lingkungan. Demikian juga bersengketa apakah karena
dirinya sendiri, karena lingkungannya, atau karena pemimpinnya. Yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari tanah, dan pada saat meninggal nanti dia akan kembali ke tanah. Kalau dari logika itu saya melihat, mungkin kalau orang sering bersengketa, dia mungkin lahir dari tanah sengketa. Mungkin dia lahir dari tanah Depok kita. Kalau dia keras, mungkin dia lahir dari tanah dia. Atau kalau dia takut, mungkin dia lahir dari tanah kuburan. Tapi kalau kita lihat pastor dan suster di sini, mungkin dia lahir dari tanah perkebunan. Nah, kembali ke pertanyaan saya. Kalau saya lihat dari perkembangan sekarang, itu ada tiga. Apakah dari pimpinannya, apakah dari dirinya sendiri, atau dari gereja. Kenapa? Karena yang terjadi dalam masyarakat kita sekarang ini akut telah terjadi persaingan agama. Banyak serangan-serangan terhadap kelompok Kristen yang tentunya Katolik ada di sini. Sangat keras sekali. Sementara serangan terhadap masyarakat Muslim sedikit terserang langsung penistaan agama. Tapi serangan yang dilakukan terhadap kelompok Kristen, saya tidak melihat begitu emosionalnya Kristen di situ, begitu tidak emosionalnya Katolik di situ. Ini apakah karena dirinya atau karena agama? Memang kita mengajarkan seperti itu, atau karena ketakutan? Nah, kalau dari agama, sejauh mana agama itu bisa mempengaruhi manusia hingga dia berbuat baik, atau setidaknya tidak terpengaruh dengan emosional? Terima kasih. Apakah ada yang mau menanggapi? Iya. Bagus untuk berdiskusi. Ya. Silakan nanti kalau ada yang mau menanggapi, menambahkan atau meluruskan. Sebetulnya faktornya kompleks, ya. Pemimpinnya juga bisa seperti di Yerusalem, Yakobus itu jelas termasuk di dalam aliran murid-murid Yesus pertama yang keras. Itu tadi, ketika murid-murid Yesus yang bukan Yahudi mau masuk bergabung di dalam komunitas murid-murid Yesus yang Yahudi, mereka mesti mengikuti adat istiadat Yahudi. Padahal mereka berasal dari budaya Yunani misalnya, mereka berasal dari budaya Romawi misalnya. Kan susah untuk menerima adat istiadat Yahudi yang latar belakangnya jauh dari mereka. Itu kemungkinan yang pertama. Jadi pemimpinnya memang keras. Nah, kalau pemimpinnya keras, anak buahnya juga ikut keras. Dan kalau keras dengan keras, ya tidak terbuka. Sementara di Efesus itu soalnya lain. Itu soal aliran-aliran filsafat dan teologi filsafat keagamaan yang berbeda-beda. Kalau kita melihat sejarah pada awal, aliran-aliran seperti itu banyak sekali. Dan masing-masing kelompok pengikut aliran itu berkonflik dengan yang lain. Ada yang benar, ada yang benar salah dan sebagainya. Misalnya salah satu aliran yang disebut Docetisme itu mengatakan bahwa Yesus tidak sungguh-sungguh mati. Yang disalib adalah orang lain. Yesusnya ketika mau disalib lari tak kemana. Itu ada di dalam latar belakang kitab suci. Oleh karena itu misalnya kalau kita membaca Injil Yohanes, Simon orang Kirene itu tidak pernah diceritakan. Kalau kita membaca Injil Markus, Matius, Lukas, ada orang Kirene yang membantu membawa salib Yesus. Dari situ orang berpendapat ini yang disalib adalah Simon orang Kirene ini. Yesus berangkat pergi tak kemana.
Nah, ketika Yohanes menulis Injilnya, ajaran seperti itu sudah berkembang luas. Maka supaya Injilnya tidak menjadi landasan orang berspekulasi, dia tidak menceritakan hal Simon orang Kirene itu. Itu kalau kita melihat zaman itu, ya. Kalau kita melihat zaman sekarang, sejauh dapat saya amati itu memang ada sejarah perkembangannya. Misalnya, kan pernah ada perang salib ya, lama perangnya. Itu kan ada dua belah pihak, baik pihak gereja Katolik, Kristiani maupun pihak yang diperangi negara Islam. Itu kan masing-masing mau mempertahankan keyakinan dogmatisnya. Sekarang dari pihak gereja Katolik kan sudah tidak ada lagi sikap seperti itu. Sesudah Konsili Vatikan II, gereja membuka diri, mengakui hal-hal yang baik di dalam agama-agama lain. Itu adalah arus besar di dalam gereja Katolik. Meskipun tidak disangkal bahwa di dalam gereja Katolik sendiri ada aliran-aliran yang keras, yang menyebut misalnya Paus Fransiskus ini bukan Paus, dia anti Kristus dan sebagainya. Ada, di Jakarta juga ada. Mereka tidak mau bisa bahasa Indonesia karena Tuhan tidak kenal bahasa Indonesia, yang dikenal bahasa Latin. Misalnya pakai bahasa Latin. Tapi itu kecil. Di dalam gereja Katolik keterbukaan itu membuat juga perkembangan pendidikan dan kompleks sekali ya, sejarah, pendidikan, budaya, membuat gereja Katolik, umat Katolik sekurang-kurangnya yang saya tahu tidak begitu emosional, karena kalau misalnya imannya diserang, ya sudah, iman saya tidak seperti yang dikatakan oleh orang yang menyerang itu, iman saya berbeda, bukan seperti itu. Jadi bukan karena kita takut, bukan karena kita minoritas, kalau baik kita memandangnya, kita yakin dengan iman keyakinan kita, yakin. Sementara saudara-saudara kita mungkin dalam sejarah perkembangan agama itu masih berada di dalam tataran yang, saya tidak mau mengatakan yang dulu, yang belum sampai pada tataran seperti yang sekarang menjadi keyakinan gereja Katolik. Mungkin itu. Jadi kita tenang-tenang saja, kalau mau dihina ya silakan. Tidak ada faedahnya juga menanggapi orang-orang seperti itu. Kecuali yang namanya kaum pembela gereja Katolik, ada yang menjelaskan, tapi sedikit. Saya tidak tahu apakah itu maksudnya. Ada lagi, suster, dokter, bapak, ibu, kesempatan yang sangat langka dari manajemen rumah sakit. Tahu dari rumah duka, dari keperawatan, ada dokter, baik, pasti banyak ya. Sebelum Pak Sus bertanya, soalnya Pak Sus bertanya banyak. Silakan Pak Sus. Saya komentar sedikit pendek saja. Sebetulnya saya dari tadi itu mengagumi bagaimana kok Romo bisa mengkaitkan itu sangat selama ini saya kalau baca ya baca gitu aja, tidak pernah menemukan bahwa sebetulnya Barnabas itu larinya ke Paulus, ke surat dan sebagainya. Itu saja yang punya impresi yang bagi saya. Tahu alasannya? Karena saya anggota luar biasa PPSD.
mengakui juga di BPSC dan sebagainya, ternyata juga sama dalam semua niatnya baik, tapi dalam perjalanan juga timbul ada banyak konflik juga dengan di BPSC, di rumah duka, di BKC dan sebagainya. Boleh dapat cerita dari Romo Kardinal pengalaman selama ini sebagai pemimpin gereja Katolik ketika ada konflik juga yang terjadi di lapangan seperti ini, lalu pengalaman Romo Kardinal bagaimana ya bersikap dan menyelesaikan persoalan konflik ini di lapangan belajar. Mestinya Pak Agung ini lebih piawai daripada saya. Sangat besar sekali. Saya pribadi berpikir dengan Pak Agung. Konflik itu kan masalah ya. Masalah itu bermacam-macam. Pertama, ada yang masalahnya jelas. Penyelesaiannya juga jelas. Itu jenis pertama. Ada yang masalahnya jelas, tetapi penyelesaiannya panjang. Yang kedua, yang ketiga, ada masalah yang tidak jelas, sehingga penyelesaiannya juga tidak mudah. Dan yang terakhir, ada masalah yang tidak jelas dan memang tidak bisa diselesaikan. Mungkin hanya waktu yang bisa menyelesaikan.